Apa itu takwa? Takwa itu berasal dari kata wako yakia wikoyatan, yang artinya adalah sikap suatu kehati-hatian agar kita jangan sampai terluka, ternodai oleh dosa-dosa kecil, oleh hal-hal yang dapat merugikan fisik dan rohani kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Senang sekali saya bisa hadir kembali menyapa teman-teman pada sore hari ini. Di dalam rangka satu program yang rutin kami jalankan sepanjang bulan Ramadan, yaitu Enlightenment Ramadan. Ini semacam sesi pencerahan untuk berbagi, bersilaturahmi tentang apapun, terutama tentang topik-topik tentang puasa. Tetapi kita di bulan puasa ini kita banyak sekali membahas bukan hanya isu-isu tentang puasa, tetapi juga kita bicara soal kebebasan, soal tentang perempuan, tentang zakat, tentang disabilitas dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, topik kita pada sore hari ini adalah soal dimensi sosial dari ibadah puasa. Bersama kita sudah hadir Maulana Ammar Ahmad yang akan membahas topik ini. Beliau adalah mubalik muda dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah banyak sekali yang datang dari Majidang, dari Makassar, teman-teman Cak Nurian, teman-teman Gus Durian. Terima kasih teman-teman juga dari Ahmadiyah, terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Nah, saya sedikit memberi pengantar, memberi semacam konteks dari pembahasan kita pada sore hari ini. Kita tahu bahwa teman-teman sekalian bahwa topik mengenai dimensi sosial dari ibadah puasa ini adalah topik yang perennial, saya kira topik yang abadi, dibahas oleh banyak sekali orang, banyak sekali mubalik, tetapi selalu ada yang baru setiap kali ada pembahasan itu. Nah, bicara mengenai puasa ini kan memang terlihat individual, tetapi sebetulnya begitu kita membahas atau kita mempraktekkan itu, selalu banyak ada dimensi-dimensi sosial di dalam ibadah puasa. Ada yang sifatnya memang ada orang yang dalam puasa itu lebih meningkatkan amalnya, ritualnya itu lebih pada rajin tarawih, sholat malamnya perbaiki, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam ibadah puasa juga memuat perbaikan terhadap bukan hanya individu tetapi juga komunitas. Nah, kita akan mengurai masalah ini, topik ini bersama Ustadz Ammar Ahmad, saya kira, lalu kemudian nanti saya berikan waktu sekitar 15-20 menit, Ustadz. Setelah itu nanti kita akan berikan kepada teman-teman untuk memberikan komentar atau pertanyaan melalui kolom yang sudah disediakan. Silakan, waktunya saya berikan sepenuhnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu yang diberikan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali rasanya bisa bergabung apalagi dengan Nurholis Majid Society. Ini betul-betul sebuah kehormatan bagi saya untuk turut bergabung. Kemudian dimensi sosial ibadah puasa, betul bahwa disampaikan oleh Bapak bahwa puasa ini memang terkesan untuk meningkatkan kualitas diri kita dalam hubungan vertikal kepada Allah Ta'ala. Padahal puasa ini erat kaitannya, sangat dalam kaitannya dengan bagaimana kita berhubungan secara horizontal kepada sesama umat manusia. Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 berfirman bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan kita untuk beribadah puasa itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala sebenarnya, la'allakum tattaqun, agar kalian ini bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu berasal dari kata waqo yakia wikoyatan,
yang artinya adalah sikap suatu kehati-hatian agar kita jangan sampai terluka, ternodai oleh dosa-dosa kecil, oleh hal-hal yang dapat merugikan fisik dan rohani kita. Sangat menarik bagaimana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang pandai dalam ilmu tafsir, beliau menggambarkan bagaimana itu takwa. Takwa itu ibarat kita berjalan di jalan yang kecil, jalan setapak penuh dengan semak duri. Nah, kita berjalan dengan demikian hati-hati agar duri-duri tersebut tidak melukai kulit kita, tidak merobek celana kita. Nah, sikap kehati-hatian supaya duri ini tidak sampai merugikan kita, itu persis dengan bagaimana ketakwaan. Jadi ketakwaan itu adalah menjaga diri bagaimana agar kita ini tidak sampai melakukan dosa sekecil-kecilnya pun. Nah, ketakwaan yang merupakan tujuan ibadah puasa adalah tujuan daripada juga kita menghamba kepada Allah Ta'ala, ibadah. Kita lihat ayat suci Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu budu robbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tujuan daripada kita beribadah kepada Allah Ta'ala salah satunya adalah untuk membangun ketakwaan. Nah, ketakwaan ini dibangun oleh dua. Yang pertama tadi dari berhubungan dengan Allah Ta'ala, dan aspek yang kedua, ketakwaan dalam hal ini sebagai tujuan kita beribadah kepada Tuhan adalah bagaimana kita juga berhubungan dengan sesama umat manusia. Jadi yang pertama, yang patut diingat bahwa tujuan ibadah puasa adalah takwa. Dan tujuan daripada beribadah tadi yang sudah disebutkan oleh Al-Baqarah ayat 21 adalah ketakwaan. Nah, tujuan manusia kalau kita mau berbicara tentang ibadah, kita sangat ingat dengan surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Memang makna utama daripada ibadah adalah tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Nah, yang menarik, ada satu aspek daripada ibadah, penyembahan kepada Allah Ta'ala yang jarang ternotis oleh kita semua, dan ini sangat erat kaitannya dari bagaimana kita memperlakukan sesama. Dan ini akan ada hubungannya bagaimana ibadah puasa membangun nilai-nilai di dalam diri kita untuk memperlakukan sesama dengan sangat baik. Nah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 138, Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah itu adalah celupan Allah Ta'ala, celupan warna-warna ilahiyah. Dan warna celupan apa lagi yang lebih baik daripada warna celupan Allah Ta'ala? Wa nahnu, dan kita lahu kepadanya, kepada Allah Ta'ala abidun, menghamba, beribadah. Nah, tuntutan daripada sebagai hamba, ibadah, sebagai abdun, orang yang tunduk, juga harus menerapkan ayat ini. Sibghatallah, menerapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, mewarnai diri kita dengan sifat-sifatnya, dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi untuk mencapai tujuan hidup manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak hanya menjalankan ritual-ritual keagamaan, sholat, puasa, dan lain sebagainya, tapi aspek yang kedua, aspek sibghatallah, aspek kita mewarnai dengan warna-warna Allah Ta'ala, itu juga patut untuk dilakukan. Kita tidak akan bisa untuk menggapai Allah Ta'ala hanya dengan menerapkan aspek ritual belaka, dengan melupakan dan meluputkan kita dari memperlakukan sesama dengan baik yang ada dalam konotasi sibghatallah. Kita akan melihat bahwa dalam surah Al-Fatihah
Kan tujuan dari sibghatullah, mencelupkan diri dengan warna-warna Allah Ta'ala adalah upaya-upaya kita untuk meniru Allah Ta'ala, menerapkan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam diri kita. Menerapkan dan meniru Allah Ta'ala. Seakan-akan kita memang memiliki sifat-sifat Tuhan. Kita berupaya meniru Allah Ta'ala dengan kapasitas sebagai makhluk. Sibghatullah itu mau tidak mau menuntut seorang abdun, seorang hamba untuk meniru Allah Ta'ala, menurut sifat-sifatnya. Allah Ta'ala itu adalah nur, cahaya dalam surah An-Nur. Merupakan nur ala nur, nur di atas cahaya. Nah, patut diketahui teman-teman semua bahwa cahaya dan kegelapan itu tidak bisa kumpul di satu ruangan. Selama di dalam diri kita ada kegelapan, ada dosa, kemudian ada celah, selama itu pula kita belum menjadi sama dengan Allah Ta'ala dan belum bisa menyatu dengan Allah Ta'ala di dalam satu ruangan. Itulah kenapa sangat penting bagi kita untuk meniru sifat-sifat Allah Ta'ala. Ada 4 sifat induk, sifat ibu dari Allah Ta'ala, dan itu sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Fatihah. Yang pertama Rabbul Alamin, yang kedua Ar-Rahman, Maha Pemurah, kemudian yang ketiga Ar-Rahim, Maha Penyayang, dan yang keempat Malik atau Raja, Hakim, Yaumiddin, atas hari pembalasan. Nah, ada 4 sifat induk Allah Ta'ala. Nah, dalam tafsir Kabir, bagaimana langkah-langkah kita meniru Allah Ta'ala itu berbanding terbalik dari runutan penyebutan sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala, pertama Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, mencipta, kemudian merawat makhluk ciptaannya, menyediakan segala sarana bagi makhluknya untuk hidup. Kemudian Allah Ta'ala menjadi Ar-Rahman, Maha Pemurah. Maha Pemurah Ar-Rahman itu kepada semua orang, terlepas latar belakang agamanya apa, bahkan kepada seorang pembangkang dan orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, Allah Ta'ala menyayangi dia, tetap menyediakan sarana bagi dia untuk hidup. Kemudian Allah Ta'ala menjadi Ar-Rahim, menjadi lebih penyayang pada orang-orang tertentu saja yang taat kepada hukum-hukumnya. Ar-Rahim dan Ar-Rahman bedanya, kalau Ar-Rahman sayang untuk semuanya tanpa melihat latar belakang makhluknya, dan yang Ar-Rahim adalah terkhusus bagi orang-orang tertentu saja. Baru Allah Ta'ala menjadi Al-Malik sebagai hakim. Jika seorang hamba setelah dia sediakan segala sarana untuk hidup, telah Allah Ta'ala sayangi, telah Allah Ta'ala kasihi secara khusus, tetap membangkang, Allah Ta'ala akan menzahirkan sifatnya yang berikutnya, yakni Al-Malik. Allah Ta'ala itu pembalas. Allah Ta'ala menghukum bagi mereka yang memang layak dihukum dalam pandangannya. Nah, berbalik dengan runutan bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifatnya, seorang manusia meniru Allah Ta'ala berawal dari Al-Malik terlebih dahulu. Adalah kecenderungan manusia untuk menilai orang lain baik atau buruk. Sifat orang baik atau buruk, kelakuannya baik atau buruk. Manusia cenderung sekali untuk menjudge orang lain, menilai orang lain, menghakimi orang lain. Nah, baru sifat manusia akan berkembang jika kita ingin mendapatkan Allah Ta'ala. Kita harus meningkatkan sifat kita. Kita harus meningkatkan kualitas diri kita menjadi Ar-Rahim. Nah, manusia itu cenderung menyayangi orang-orang tertentu saja. Orang yang bermanfaat bagi dia, sanak keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya. Lalu manusia yang menjadi abdun hamba Allah Ta'ala untuk mendapatkan Allah Ta'ala melalui jalur sibghatullah, mencelupkan diri dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, harus berkembang menjadi Ar-Rahman, yakni menyayangi seluruh makhluk sesama umat manusia terlepas latar belakang mereka apa, terlepas pilihan agama mereka apa, kita menyayanginya sebagaimana Tuhan menyayangi semua tanpa latar belakangnya dilihat terlebih dahulu. Kalau kita tidak menerapkan sifat Tuhan ini, menyayangi sesama umat manusia terlepas latar belakangnya apa, sebagaimana Allah Ta'ala menyayangi seorang ateis dan menyediakan sarana dia untuk hidup, terlepas dia membangkang keberadaan Tuhan sendiri, tetap Allah Ta'ala sayangi. Jika kita hanya menyayangi kelompok kita saja, kita tidak menerapkan sifat sayang kepada seluruh makhluk terlepas pilihan hidup mereka, kita tidak akan mencapai Tuhan. Kita belum bisa level untuk mendapatkan gelar abdun di hadapan Allah Ta'ala, karena nyatanya kita belum mampu menerapkan sibghatullah. Kita belum mampu mewarnai diri kita dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Baru dari Ar-Rahman,
kita beranjak kepada sifat yang berikutnya, Rabbul Alamin. Merawat, mencipta makhluk. Ibarat kata kita menjadi orang tua. Menjadi orang tua bagi dunia. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Inilah puncak daripada sibgot Allah, meniru sifat-sifat Allah Ta'ala. Yakni kita menjadi orang tua bahkan kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang bukan anak kita secara langsung. Dan sifat inilah yang telah diperoleh secara sempurna oleh Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, sang Khatamul Anbiya, Khataman Nabiyyin yang patut kita teladani. Nabi Muhammad SAW kenapa dibela mati-matian oleh sahabatnya? Dalam perang Badar, aku akan ada di hadapanmu, di samping kananmu, di samping kirimu, di belakangmu, dan tidak akan ada musuh yang melukaimu sebelum melewati mayat kami, kata para sahabat. Sebab kenapa? Sebab Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu rela mati dengan para sahabat. Sebab Nabi Muhammad terlebih dahulu mencintai mereka layaknya orang tua dan seorang ibu kepada anaknya. Sehingga sang anak yang para sahabat rela mati-matian demi Nabi. Jadi, untuk menjadi seorang abdun, hamba Allah Ta'ala, untuk memenuhi tujuan hidup kita selaku umat manusia yang telah Allah Ta'ala gariskan. Tujuan hidup kita adalah liya'budun, untuk menyembah Allah Ta'ala. Titik. Dan untuk menyembah Allah Ta'ala, abdun adalah menjalankan ritual-ritual keagamaan sebagai bentuk ketundukan. Salah satunya adalah ibadah puasa, ibadah sholat, dan lain-lain. Dan aspek yang kedua adalah hukukul ibad. Bagaimana kita memperlakukan sesama dalam dimensi sosial sebagai bentuk sibghatallah. Kita mencoba berupaya mewarnai diri dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sudah saya kemukakan ada 4 sifat utama Allah Ta'ala yang menjadi induk bagi sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain telah Allah Ta'ala jabarkan dalam Al-Fatihah. Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Nah, itu patut kita teladani, patut kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menerapkannya, tadi saya titik beratkan kepada sifat Ar-Rahman, menyayangi sesama umat manusia terlepas latar belakang mereka. Selama kita belum mampu melakukannya, selama itu pula sulit bagi kita untuk menjadi hamba Allah Ta'ala sejati. Sulit bagi kita untuk menggapai Allah Ta'ala. Boro-boro menjadi orang tua bagi sesama, boro-boro menjadi orang tua sebagai Rob bagi dunia, orang tua bagi dunia, ibu bagi dunia, sayang saja belum mampu. Oleh karena itu, bagaimana Allah Ta'ala menekankan aspek ini kepada kita, yakni kita harus seimbang dalam vertikal hubungan dengan Tuhan dan horizontal terhadap sesama. Coba saya buktikan bahwa kita tidak akan mungkin bisa menggapai Tuhan kalau kita terhadap sesama itu tidak baik hubungannya. Dalam riwayat Al-Hakim, saya bacakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan gemar melakukan sholat malam dan berpuasa pada siang hari, tetapi ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi bersabda, tidak ada kebaikan padanya, ia berada di neraka. Lihat, bahkan seorang yang dawam tahajud, rutin tahajud dan berpuasa di siang hari, Allah Ta'ala, Nabi cap bahwa itu bukan sebuah kebaikan jika memang betul bahwa lisannya tadi masih menyakiti sesama. Artinya apa? Dia berupaya betul untuk memiliki hubungan baik dengan Tuhan, tapi dia apatis atau tidak peduli, bahkan buruk dalam hubungannya terhadap sesama. Nah, ibadah puasa ini dalam kaitannya terhadap konteks yang saya bahas, membangun suasana hubungan yang baik yang tidak hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Kita merasa lapar, kita menjadi memiliki empati terhadap sesama yang barangkali dalam kehidupan sehari-hari kurang makanan. Oh, begini rasanya lapar. Kita jadi lebih peduli kepada sesama untuk memberikan makanan. Kemudian dengan puasa, kita jadi sungkan untuk berbuat dosa. Ini bulan puasa, jangan dulu gibah dah selama bulan ini. Kemudian karena kita berpuasa, kita juga jadi tidak mau ribut dengan orang. Nah, ini ada dengan berpuasa sebenarnya
memiliki aspek luar biasa dalam dimensi sosial, memiliki hubungan yang luar biasa sehingga kita tidak hanya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi memiliki hubungan baik dengan sesama, mulai ibadah puasa. Satu hal yang jarang sekali ternotis oleh kita semua. Dan ingat, aspek sosial dari bagaimana hubungan kita dengan sesama itu tidak bisa dikurangi. Itu tidak bisa diganggu gugat. Kita tetap untuk mendapatkan Allah Ta'ala, kita harus memiliki hubungan baik dengan sesama, dengan tetangga kita, dengan orang lain. Terlepas latar belakangnya, ingat sifat Ar-Rahman. Tuhan itu menyayangi sesama terlepas latar belakang mereka apa. Allah Ta'ala tetap menyediakan segala kebahagiaan kepada orang-orang yang bukan muslim sekalipun. Allah Ta'ala tetap peduli kepada mereka. Kita harus berupaya hal yang sama. Jika agama menjadi sekat-sekat kita untuk berlaku baik kepada sesama, kita jadi enggan berbuat baik kepada sesama, kita jadi tidak mau berbuat baik kepada sesama karena dia bukan orang Islam, karena dia tidak seakidah dengan kita, dan lain sebagainya, hingga kita, na'udzubillah, bahkan di dalam bulan Ramadan, ada beberapa oknum intoleran meminta kepada orang Katolik untuk menutup patung Bunda Maria, menutup gereja, hanya karena tidak punya IMB. Itu terjadi di bulan-bulan suci Ramadan. Sangat-sangat disayangkan aspek sosial daripada bulan puasa tidak berbuah kepada mereka. Padahal puasa mengajarkan kepada kita untuk sensitif kepada orang lain, untuk peka, untuk mengulurkan tangan dan bantuan kepada sesama. Tanpa menerapkan hal tersebut, mustahil bagi kita untuk mendapatkan tujuan daripada hidup kita sebagai abdun, sebagai hamba yang tunduk kepada Allah Ta'ala, hamba yang menerapkan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Ingat, untuk menggapai Allah Ta'ala, betul, salah satunya adalah untuk menjalankan ibadah puasa, untuk mendapatkan ketakwaan, tapi juga ingat, selama kita tidak memiliki hubungan baik dengan sesama dan kita berbuat buruk terhadap sesama, selama itu pula tujuan kita tidak bisa diraih dengan hanya mengandalkan ibadah-ibadah kita belaka. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita berbuat buruk terhadap sesama, lisan kita tidak dijaga dan sebagainya. Mumpung dengan ibadah puasa, suasananya sangat mendukung, mari kita introspeksi diri bersama-sama. Dan tidak hanya meningkatkan kualitas ibadah, tapi kualitas bagaimana kita dalam memperlakukan sesama. Dalam memperlakukan sesama. Sebab apa? Mustahil bagi Allah, bagi kita untuk mendapatkan Tuhan tanpa menerapkan aspek hukukul ibad. Bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Coba perhatikan teman-teman semua 4 sifat Allah Ta'ala yang di dalam surah Al-Fatihah, yang mana Allah Ta'ala minta untuk kita tiru sibghatullah dalam surah Al-Baqarah ayat 138. 4 sifat ini erat kaitannya dari bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, sesama makhluk dengan kasih sayang. Sifat-sifat Allah Ta'ala itu bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan makhluknya. Jadi kalau kita tidak mewarnai diri dengan sifat-sifat yang baik dan dalam bagaimana kita memperlakukan sesama, apa gunanya ibadah puasa kita? Apa gunanya saat kita tetap beribadah puasa, tapi kita memperlakukan orang lain, tetangga, orang yang tidak seiman dengan kita, diperlakukan oleh kita secara buruk. Kita berburuk sangka kepada mereka, menggunakan kata-kata yang menyayat hati kepada mereka, menggunakan kata-kata yang tidak berkenan di hati mereka. Selama itu dilakukan, ibadah puasa, apa gunanya? Apa gunanya? Tadi sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Al-Hakim sudah sampaikan, dia malamnya sholat, siangnya puasa, tapi lisannya tidak dijaga, percuma. Jadi alhasil, demi meraih Allah Ta'ala sebagai tujuan hidup kita, sebagai abdun, tujuan hidup kita, penting dari bagaimana kita memperhatikan sesama umat manusia. Dan ibadah puasa membantu kita, suasana Ramadan membantu kita untuk menggapai ini semua. Itu barangkali. Baik, Ustaz Amar, ini
menarik sekali saya kira penjelasan yang sangat-sangat komprehensif mengenai bagaimana puasa punya dimensi sosial yang saya kira tidak bisa diabaikan karena dia satu kesatuan antara tadi yang sifatnya individual, perbaikan diri yang sifat individual, tetapi kalau mengabaikan yang sifatnya sosial, ini ternyata nggak sampai tujuan kita sebagai orang yang berpuasa. Kalau derajatnya adalah mutakin tadi yang sampaikan Ustadz Amar, kalau yang dimaksud adalah takwa, itu harus punya dimensi sosial. Karena disampaikan tadi, kalau tadi membedah 4 sifat Allah, saya kira itu menarik sekali. Dari mulai Rabbul Alamin sebagai Allah yang menciptakan alam semesta, Rahman, Rahim, dan Malik, ini kalau nggak menggapai ini semua, kalau tidak meniru sifat-sifat Tuhan seperti ini, kita nggak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dasar penciptaan kita sebagai seorang yang seharusnya mengabdi pada Allah, kalau itu hanya dijalankan pada proses ritual individual saja, itu ternyata nggak sampai seperti yang sampaikan Ustadz Amar tadi. Memang harus ada, kalau menggapai Allah itu harus ada implikasi dimensi sosial tadi, berbuat baik kepada sesama, kita tidak abai terhadap tetangga, kita tidak menjaga lisan kita, tapi tadi hadis yang saya kira memperkuat sekali, hadis yang disampaikan oleh Ustaz Amar tadi, bagaimana seseorang yang rajin beribadah, malamnya tahajud, siangnya dia puasa, tetapi tidak bisa menjaga lisannya, itu ternyata tidak bisa menggapai Allah, kira-kira begitu, tidak ada surga bagi dia. Nah teman-teman sekalian, ini semacam refleksi yang sangat baik sekali tentang bagaimana seorang menjadi abdun yang sesungguhnya bagi Allah, dan bagaimana dia menjadi makhluk sosial kepada sesamanya. Saya kira sudah mulai ada pertanyaan ini Ustadz Amar. Jadi saya kira kita mulai saja dari pertanyaan ini dari Zukhruf Mumtaz. Izin bertanya Ustadz, terkadang dalam sikap keseharian masih saja membeda-bedakan. Kadang disebabkan oleh sikap orang tersebut ke kita. Kira-kira bagaimana caranya membangun sikap yang tidak membeda-bedakan dengan orang lain itu? Baik, pertanyaannya sangat menarik sekali. Bagaimana kita supaya tidak membeda-bedakan atau tidak memiliki standar ganda terhadap sesama, terhadap sesama umat manusia. Ini memang secara alami dimiliki oleh seorang insan, seorang manusia. Tadi ya, karena sifat orang tersebut buruk terhadap kita jadi cenderung untuk memiliki sikap yang buruk atau tidak baik kepada dia karena memang dia tidak baik. Untuk menjadi hamba sejati daripada Allah Ta'ala, sudah saya sebutkan tadi ya, dari surah Al-Baqarah ayat 138, sigotullah untuk mencelupkan diri dengan warna-warna Allah Ta'ala. Dan ingat penggalan akhir ayat tersebut, wa nahnu lahu abidun. Abid, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, itu sibgoh kata Allah Ta'ala. Dia itu berupaya mencelupkan diri dengan Allah Ta'ala. Tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita kan ibadah, abdun. Dan abdun, abid, itu harus sibgoh kata Allah Ta'ala. Ayat Al-Baqarah 138. Dan sifat Allah Ta'ala, tadi bagi yang penanya, apakah Allah Ta'ala berbuat buruk kepada orang yang tidak mengakui keberadaannya? Apakah Allah Ta'ala tidak lantas memberikan oksigen, tidak lantas memberikan rezeki untuk makan orang-orang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan? Kan tidak. Allah Ta'ala tetap berbuat baik. Untuk menjadi abdun, terlepas apa yang mereka lakukan terhadap kita, perbuatan buruk kepada kita, jangan sampai membuat kita menjadi buruk lagi terhadap orang tersebut. Katakan janganlah orangnya, tapi kelakuannya yang kita benci itu tidak masalah. Orangnya jangan sampai kita turut-turut kita dendam kepada orang tersebut dan berlaku buruk, berpandangan buruk kepada orang tersebut hanya karena dia berbuat berbuat buruk. Lantas apa bedanya kita dengan orang itu? Islam mengajarkan jika perbuatan buruk orang tersebut masih sebatas hal-hal yang tidak merugikan kehormatan, fisik, harta benda kita tidak perlu membalas demikian rupa. Kalau masih celotehan, ejek-ejekan, sehingga kita menjadi baper, sakit hati, upayakan jangan balas hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau misalkan dia sudah berbuat hal yang berlebihan, masuk kategori aniaya zalim, merugikan harta,
melukai fisik, melukai kehormatan kita di hadapan umum, Islam mengajarkan balas dengan setimpal jika kita merenungkan akan memiliki efek yang baik kepada orang tersebut, kepada pelaku. Jadi Nabi Muhammad SAW juga memberitakan kepada kita untuk menolong orang yang aniaya, orang yang zalim. Apa menolong orang aniaya? Pegang tangannya, hentikan dia dari berbuat aniaya. Nah, dengan membalas, ingat balasannya, jangan hukum rimba. Lakukan hal-hal yang baik. Undang hakim, kalau misalkan perlu dibawa ke ranah meja hijau, laksanakan. Atau masih bisa secara kekeluargaan, undang tokoh masyarakat. Undang orang yang aniaya ini, ikuti omongannya, orang tuanya kah, atau tokoh agama di sekitar rumah dia kah, untuk merembukan masalah supaya dia terhindar dan tidak melakukan aniaya. Betul bahwa secara manusiawi kita dapat berpandangan buruk dan tidak senang, tapi ingat, untuk menjadi abdun yang hakiki, kita dituntut bahkan kepada orang yang memperlakukan kita buruk tetap berlaku kasih, sayang, sebagaimana Allah Ta'ala tetap menyayangi semua makhluknya terlepas pilihan hidup mereka. Kita juga dituntut hal yang sama. Memang berat, secara teori gampang, tahu secara teori gampang, tapi untuk dilaksanakan, si gotaulah itu berat minta ampun. Kita harus berlaku baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ingat contoh teladan Nabi Muhammad SAW. Ada seorang nenek yang kalau dia lewat di gang, dan kalau Nabi Muhammad SAW lewat di depan rumahnya, dari atap rumahnya dijatuhkan sampah-sampah kepada Nabi Muhammad SAW. Saking seringnya, Nabi Muhammad tidak lantas benci kepada nenek tersebut. Nabi Muhammad tidak lantas menghindar dari jalan tersebut. Suatu ketika saat sang nenek tidak menjatuhkan sampah, Nabi Muhammad SAW heran, loh kok hari ini nggak ada sampah yang dijatuhkan kepada saya. Nabi Muhammad datang ke rumahnya, sang nenek sedang sakit. Sang nenek sedang sakit. Sang nenek sangat terpukau dari bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan orang yang tidak sepaham dengan beliau, orang yang sangat buruk kepada beliau, berlaku buruk. Nabi Muhammad menampilkan teladan yang luar biasa. Sang nenek kan bersyahadat. Itu yang dicontohkan Nabi kepada kita. Itu yang saya sebut tadi, Nabi menggapai sifat Rabbul Alamin secara sempurna. Nabi menjadi semacam orang tua bagi sesamanya, terlepas orang itu kepada Nabi berbuat apa. Memang berat, tapi insya Allah kita meminta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berkenan menganugerahkan taufik kepada kita untuk menjalankan sifat-sifat tersebut. Betul, memang berat ya, tetapi bukan tidak mungkin, karena kalau kita tracknya, on the track begitu, selalu mengusahakan meningkatkan sesuatu, kita akan sampai pada tahap itu. Artinya teladan-teladan disampaikan tadi Ustadz Ammar, teladan Rasulullah SAW, saya kira itu ada teladan-teladan yang baik. Kalau kita menjadikan, sekali lagi, kalau kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, berarti kan kita harus meniru dia, meniru beliau, meniru tingkah laku beliau. Tidak sempurna seperti beliau, tetapi memang kita bisa mengusahakan menjadi sedikit seperti beliau. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ammar, ini kan sebetulnya menjadi abdun yang baik itu adalah bagaimana kita mencelup atau menyembah atau tunduk atau mewarnai diri kita dengan sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah. Manusia tidak, katakanlah begini, manusia tidak akan sempurna menjadi seorang manusia kalau hanya sekedar melakukan ritual individual belaka, tetapi dia abai pada sekitarnya. Itu kan rumusnya, seperti yang disampaikan tadi yang merujuk pada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pertanyaannya adalah untuk menjadi tadi itu kan memang nggak mudah, tetapi kita butuh konsistensi, misalnya, gitu kan. Menjadi apa yang paling sulit dari menjadi abdun itu kan istiqomah. Konsistensi itu. Nah, bagaimana kira-kira mungkin kita sharing, Ustadz, bagaimana kira-kira menjadi hamba yang istiqomah di dalam menjadi abdullah gitu? Baik. Sangat menarik, betul sekali, bahwa bagaimana konsistensi istiqomah ini bisa diterapkan sebagai sebuah
kebiasaan kepada kita. Menarik bahwa Allah Ta'ala sebenarnya sudah menyampaikan bagaimana definisi dan falsafah dosa. Jadi untuk menjadi hamba Allah Ta'ala, yang mencegah kita menjadi hamba sejati adalah pelanggaran dosa. Pelanggaran terhadap apa-apa yang Tuhan sebagai sosok yang kita coba untuk ditiru, itu permintaan dan perintah Tuhan kita langgar. Itu akan sangat menghambat dan menghalangi kita menjadi abdun yang sejati. Alhasil keistiqomahan itu akan ternodai, akan selesai begitu saja dan akan terhambat istiqomah, sifat istiqomah ini kalau kita melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi kenapa takwa seperti yang diibaratkan oleh Ubay bin Ka'ab itu kita tuh hati-hati jangan sampai melakukan dosa-dosa sekecil-kecilnya pun. Kita patut tahu falsafah dosa. Dosa itu bisa disebut dikategorikan dosa dan Allah Ta'ala akan menuntut balas, menuntut hukum jika dosa dilakukan. Dosa itu seperti apa? Dosa itu pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Ta'ala yang dilakukan secara sadar, diniatkan atau tidak sengaja, bukan tidak sengaja. Jadi kalau suatu pelanggaran terhadap hukum Allah Ta'ala dilakukan dengan tidak sengaja, insya Allah Ta'ala tidak akan menuntut hal tersebut. Jadi dosa itu pasti dilakukan diniatkan dengan disengaja, terus oleh orang yang tahu hukum, tahu bahwa ini salah, tahu ini melanggar Tuhan, tapi dia tetap melakukan, itu dosa. Orang yang tidak tahu hukum lantas dia melakukan dosa, insya Allah tidak akan dituntut oleh Allah Ta'ala karena dia belum tahu. Dan yang ketiga, itu dilakukan dengan sukarela, bukan paksaan orang lain. Betul. Jadi bukan dipaksa oleh tangan otoriter untuk melakukan sebuah tindakan dosa dan aniaya, tapi dilakukan dengan sukarela. Jadi perbuatan buruk yang dilakukan dengan sukarela, yang dilakukan dengan diniatkan atau sengaja, dan oleh orang yang tahu hukum. Coba bayangkan, kita tahu ini dosa di hadapan Allah Ta'ala, kita tahu ini melanggar hukum Allah Ta'ala, kita tetap lancang melakukannya. Itulah yang membuat Allah Ta'ala tidak suka. Sebab falsafah dosa menandakan apa? Kita tidak ada penghargaan terhadap Tuhan di dalam hati. Sudah nggak ada penghargaan kepada Allah Ta'ala sehingga kita lancang berbuat dosa. Kita niatkan, kita sudah tahu hukum, kita secara sukarela melakukannya. Padahal, hai, ada Allah di sini. Aku melihatmu. Tapi kita tetap lancang, kita tahu hukum, kita sengaja, kita niatkan melakukannya. Sehingga Allah Ta'ala menerapkan ketakwaan, dan ketakwaan menuntut kita untuk menghindarkan diri dari hal-hal dosa sekecil-kecilnya pun. Karena dosa kecil bagi Allah Ta'ala tidak kecil. Dosa kecil menandakan tidak ada penghargaan terhadap Tuhan. Iya. Dan selama tidak ada penghargaan di dalam hati kita kepada Allah Ta'ala, atau dengan kata lain, selama kita belum bisa merasakan kehadiran Allah Ta'ala di dalam hati kita, selama kita belum sadar penuh bahwa Allah Ta'ala ada, hadir, dan melihat kita, selama itu pula kita akan susah konsisten untuk menerapkan hidup secara suci. Untuk menerapkan kesucian itu akan sangat-sangat susah selama kita tidak menghargai Tuhan, selama kita tidak merasakan betul-betul secara batin, secara sungguh-sungguh kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Bahwa Tuhan melihat, bahwa Tuhan ada. Selama itu tidak betul dirasakan, selama itu pula orang-orang akan mudah melakukan dosa. Artinya apa? Supaya kita menjadi jiwa-jiwa yang konsisten menerapkan hidup yang suci, menerapkan ketakwaan, tuntutan supaya kita konsisten adalah harus membangun kesadaran penuh, konsekuensi, agar kesadaran bahwa Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala hadir melihat kita. Selama kita percaya Allah Ta'ala hadir, Allah Ta'ala ada melihat setiap gerak-gerik kita, selama kita selalu setiap saat tahu Allah Ta'ala melihat, selama itu insya Allah kita akan sungkan melakukan dosa, kita akan malu berbuat dosa.
Karena Tuhan melihat, oh Tuhan melihat saya, jangan saya lakukan. Karena Allah Ta'ala sedang melihat dan Allah Ta'ala tidak suka. Kita hargai Allah Ta'ala. Nah, insya Allah Ta'ala kita akan konsisten. Jadi untuk konsisten memang sangat berat juga untuk konsisten. Kita harus sadar dulu bahwa Allah Ta'ala hadir melihat kita semua. Bagaimana caranya untuk sadar? Allah Ta'ala salah satunya, tipsnya, boleh kita bertobat terlebih dahulu, menyesali apa-apa yang telah kita lakukan, perbuatan buruk kita, dan komitmen untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian kita banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Istighfar itu kan berasal dari kata gofaro. Gofaro itu apa? Menutup. Gofaro itu cover, menutup. Gofaro itu tidak hanya meminta ampun, kawan-kawan semua. Gofaro itu meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah tutupilah kelemahan saya manusia biasa. Ya Allah tutupilah kekurangan saya. Banyak istighfar sehingga Allah Ta'ala dengan tangannya akan menutupi kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita. Tobat, istighfar, lakukan ibadah dengan kerendahan hati. Dan yang penting satu lagi terakhir, berdoa kepada Allah Ta'ala secara langsung. Berdoa. Kita tahu kita lemah, kita tahu kita kurang konsisten, minta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang istiqomah dalam hijrah hamba. Jadikanlah hamba orang yang istiqomah dalam menapaki jalan ketakwaan ini. Minta Allah Ta'ala untuk terlibat. Minta Allah Ta'ala untuk terlibat dalam rangka menjaga kita tetap berada jalan istiqomah. Insya Allah Ta'ala kalau kita meminta dengan penuh kerendahan hati, insya Allah Ta'ala gak mungkin membiarkan hambanya berbalik dari sajadahnya dengan tidak membawa apa-apa. Mustahil Allah Ta'ala membiarkan tangan-tangan yang menengadah kepadanya kembali dengan tidak membawa apa-apa. Jadi banyak berdoa juga kepada Allah Ta'ala. Insya Allah Allah Ta'ala akan menganugerahkan kekuatan untuk tetap istiqomah. Baik Ustadz. Iya, terima kasih. Ini memberikan jawaban yang saya kira cukup lengkap. Tadi soal kalau tadi bicara soal bagaimana menghadirkan Allah di dalam hati kita takut untuk berbuat keliru misalnya atau berbuat dosa, itu kan sama dengan konsep takwa yang disampaikan oleh para ulama misalnya. Itu kan ya itulah takwa yang sesungguhnya sebetulnya. Jadi seorang hamba selalu merasa diawasi, ada Allah yang selalu hadir pada diri kita. Nah, berikutnya ini ada dari Syarifah 88. Pertanyaannya adalah, kalau kita flexing, ini lagi rame di media sosial. Kalau kita flexing di media sosial atau pamer-pamer begitu, misalnya flexing berbuka di restoran mewah atau makanan-makanan enak, apa ini juga akan mengurangi nilai ibadah puasa kita, Ustadz? Baik, flexing, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal perbuatan itu dinilai oleh Allah Ta'ala berdasarkan niatnya. Kita selaku umat manusia kalau menjadikan hadis ini sebagai pedoman, insya Allah Ta'ala kita tidak akan menjadi judgmental terhadap orang lain. Saat orang lain misalkan pamer kemewahannya, barang-barangnya yang mewah segala macam, boleh jadi memang hal tersebut buruk, tapi kalaupun itu diniatkan oleh orang tersebut buruk. Jadi kita memang harus tidak bisa mencap demikian rupa bahwa ini buruk, orang tersebut buruk dalam melakukan hal tersebut, karena kita belum tahu niatnya. Niatnya untuk apa? Ada beberapa pembisnis, kawan-kawan semua, ada beberapa pengusaha, mereka memang sengaja untuk memamerkan segala achievement dan penghasilan serta pencapaian-pencapaian mereka, entah mau di bidang apapun, termasuk dalam memiliki kekayaan yang banyak, misalkan memiliki harta yang banyak. Salah satu tujuan para pembisnis adalah untuk membangun branding. Membangun branding bahwa apa yang dia jual, apa yang usahanya produksi itu laku keras di pasaran, sehingga berbuah dengan kekayaan yang terus-menerus datang kepada pelaku usaha.
Jadi ada beberapa, kita harus mawas diri bahwa tidak semua flexing ini diniatkan dengan begitu saja. Beberapa pelaku-pelaku ini untuk membangun branding ke masyarakat juga. Itu demi tujuan yang dia rasa baik setelah dia menilai dengan berbagai aspeknya. Tapi tentu kalau misalkan orang suatu oknum dia niatkan untuk murni pamer, dia pamer karena harta kekayaannya, apalagi untuk supaya dilihat orang bahwa dia orang yang berkecukupan, niatnya buruk intinya mah ya. Kalau niatnya buruk, ya di hadapan Allah Ta'ala itu buruk. Tapi kita selaku umat manusia, hati-hati dalam menilai, sebab tidak semuanya demikian. Tidak semua flexing ini bertujuan untuk sekedar itu saja. Ada yang memang pelaku-pelaku konten kreator dan lain sebagainya itu untuk membangun branding. Ada juga itu tidak memungkiri hal tersebut ada. Kemudian contohnya nih, brand flexing atau memamerkan dalam hal ini hal-hal yang baik. Presiden kita Jokowi kesana sini membagikan harta, membagikan uang kepada masyarakat dari dana kepresidenan. Kemudian Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, membantu masyarakat terjun ke lapangan, kemudian ke ikut nyawah dengan petani, kemudian ke pasar. Bapak Jokowi, jika kita lihat sekilas, tengah memamerkan perbuatan baik beliau sebagai presiden. Tapi bagi kita, jika dilihat dengan lebih seksama, itu sangat baik bagi seorang pemimpin negara untuk diketahui kegiatannya apa saja. Dan bagaimana seorang pemimpin negara dalam memperlakukan sesama, memperlakukan rakyatnya. Bagi saya, pamer kebaikan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi terhadap masyarakat dan di-up di media sosial itu sangat positif bagi saya. Itu kan pamer. Dan dalam Islam itu diizinkan loh, jangan salah. Ada sedekah yang yang boleh ditampakkan, dijaharkan, dan boleh kita secara sembunyi-sembunyi, tidak masalah. Sedekah, berbuat baik, tidak masalah. Ada yang boleh dilakukan dengan di blow up supaya orang lihat. Contohnya apa? Saat perang Tabuk, coba Nabi Muhammad SAW menghamparkan sehelai kain. Kita tengah membutuhkan dana untuk perang. Apa yang dibawa oleh Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Setengah hartanya. Nabi ini setengah harta. Dan dalam anggapan beliau, insya Allah kali ini saya akan mengungguli Hazrat Abu Bakar. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hazrat Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya sampai Nabi berkata, apa yang kau sisakan di rumah? Allah dan Rasulnya yang aku sisakan di rumah. Itu dilihat oleh khalayak ramai. Apa kita mau menyebut Hazrat Abu Bakar flexing amal baik, memamerkan amal baik dengan konten dan konotasi negatif? Kan tidak. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Hazrat Umar mencoba masyarakat Muslim untuk mengajak mereka hayu untuk sedekah kepada agama dan memenuhi keperluan agama Islam saat itu. Dengan menunjukkan sedekahnya, membuat orang lain menjadi lebih bersemangat. Oke, saya pun akan turut bersedekah. Kan ada sisi positif. Jadi memamerkan hal tersebut juga. Ya. Oke. Iya. Ada pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari Budiandra 09. Dampak puasa kan harusnya akhlak dan kepedulian pada sesama manusia. Apakah Ramadan sudah berdampak pada kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini, kira-kira? Baik. Bagaimana Ramadan saat ini berdampak kepada masyarakat? Saya percaya betul-betul bahwa kebaikan itu selalunya menang atas keburukan. Ya, betul, banyak sekali orang itu di akhir zaman bilang, oh di akhir zaman kejahatan itu merajalela dan kebaikan kalah dan sebagainya. Seakan-akan setan berkuasa di bumi dan Allah Ta'ala kalah di akhir zaman itu. Seakan-akan bagi beberapa orang itu berpandangan kejahatan telah merajalela demikian rupa sampai-sampai Allah Ta'ala kalah oleh setan di hadapan manusia.
Padahal kalau kita telusuri sebenarnya kejahatan kenapa jadi sangat dirasa banyak saat ini karena suaranya nyaring berbanding terbalik dengan perbuatan baik. Perbuatan baik kurang mendapatkan atensi masyarakat. Tapi kalau misalkan kasus-kasus kejahatan, korupsi, pemukulan sekarang nih oleh oknum pajak, aparatur pajak, anaknya, kemudian dan lain sebagainya. Kenapa sangat menarik untuk disimak? Karena memang tadi negatif ya, karena perlakuan dan itunya negatif, dan ini memicu atensi yang lebih banyak. Padahal sejatinya umat manusia itu orangnya baik, fitrah manusia itu baik. Jadi mayoritas umat manusia punya fitrah yang sama, fitrah mereka itu baik. Kita tuh orang-orang baik dalam hati kita. Jadi sebenarnya lebih banyak orang baik daripada orang jahat. Cuman orang jahat ini, perlakuan jahat ini dapat atensi lebih daripada prestasi dan hal-hal baik di lingkungan kita. Sejatinya seperti itu. Dan Ramadan ini sangat berdampak kepada masyarakat kita. Orang jadi lebih semangat sholat malamnya. Coba sekarang itu hampir setiap anak mau menghatamkan Quran. Jujur Bapak, saya itu guru madrasah juga. Anak-anak madrasah juga pada semangat sekarang dalam belajar Al-Quran dan menilawatkan Al-Quran khatam. Mereka itu udah sampai baru berapa hari, udah juz berapa. Semangat. Jadi saya percaya Ramadan membawa dampak positif kepada masyarakat luas. Saya percaya orang itu jadi lebih cenderung kepada agama, suasananya membuat orang jadi lebih perhatian terhadap agama. Saya percaya. Cuman kenapa kejahatan ini jadi dianggap mewabah di mana-mana? Karena atensi masyarakat terhadap kejahatan. Itu saja. Itu saja. Sejatinya kebaikan itu lebih unggul saat ini. Kami percaya Allah Ta'ala unggul daripada setan saat ini di dunia ini. Dan dengan melalui Ramadan kita tahu dengan luar biasa bagaimana masyarakat Indonesia juga beralih. Nah, cuman memang saya disayangkan ada beberapa beberapa oknum yang menampilkan dimensi sosial yang kurang baik dalam kehidupannya, bahkan di saat Ramadan. Tapi itu kan mendapatkan atensi yang luar biasa juga dari orang-orang yang pegiat toleransi, orang-orang yang mengedepankan kemanusiaan atas sekat-sekat agama. Kan banyak orang baik juga bersuara, dan itu jauh lebih banyak dari mereka. Betul, nggak kekurangan kita Ustadz. Artinya ya memang di dalam media sosial ini kan ini kecenderungannya adalah mana yang lebih nyaring ya, tagar dan lain sebagainya, itu yang mempengaruhi persepsi publik. Padahal sejatinya di dalam masyarakat kita kelompok-kelompok yang moderat itu justru memang lebih besar, karena kita masih berlangsung sebagai satu bangsa yang terbuka, toleran, berpikir maju. Itu saya kira itu bagian dari bukti bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang saya kira yang sesuai dengan fisik kemanusiaan, yang moderat dan lain sebagainya. Artinya ini soal keterlibatan kita di ruang publik sebetulnya, bagaimana kita lebih intensif terlibat dalam isu-isu yang sifatnya luas ya, sifatnya publik dan kemanusiaan. Ada dua pertanyaan terakhir, tapi saya kira yang terakhir ini sudah mulai dijawab tadi sama Ustadz Ammar. Ini soal apa sebenarnya yang ingin dicapai dari puasa itu sebetulnya sudah di awal kita sudah mulai bahas. Tapi ada satu pertanyaan lagi dari ayat Bahrul. Diketahui bahwa abid atau arif ada salik, Ustadz. Ada abid, ada arif, ada salik. Nah, mana yang lebih didahulukan sebetulnya, yang lebih baik? Baik, kalau ketiganya bisa dilakukan, kenapa harus milih salah satu? Seakan-akan kita selaku manusia tidak bisa melakukan ketiganya. Kadang seperti itu kita bertanya, kalau misalkan antara dua pilihan, mau pilih yang mana? Kenapa nggak pick dua-duanya? Kenapa nggak pilih tiga-tiganya? Salik, orang yang mencari Allah Ta'ala. Arif, orang yang mengenal Allah Ta'ala. Secara bahasa abid, orang yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Lakukan. Lakukan. Ta'aruf dengan Allah Ta'ala. Kemudian menempuh jalan suluk kepada Allah Ta'ala sebagai seorang salik. Kemudian seorang hamba juga yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini bisa dilakukan.
Bisa dilakukan tiga-tiganya tanpa tumpang tindih. Iya. Saya percaya bisa kita melakukannya. Asal kita mau ngambil langkah pertama. Kadang langkah pertama yang susah diambil. Jadi bisa kita untuk Arafah mengenal Allah Ta'ala dengan jalan mengenali diri kita sebagai insan yang utuh, sebagai manusia yang menghormati martabat kemanusiaan, sehingga kita akan Arafah kepada Allah Ta'ala, kenal kepada Allah Ta'ala, menempuh jalan-jalan kemutakian, takwa kepada Allah Ta'ala, baik sebagai seorang salih, arif, dan abid. Iya, saya kira tadi terakhir ayat Bahrul ini, Mas Ahmad, ayat Bahrul saya kira mudah-mudahan bisa menjawab, karena ketiga antara abid, arif, dan salik ini tentu saling berkaitan satu sama lain, dan mana yang lebih dulu saya kira kita bisa berjalan bersamaan itu semuanya. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah hampir jam 5, jadi saya kira saya harus menutup perbincangan kita pada sore hari yang sangat seru ini. Saya merasa mendapat banyak insight dari Ustadz Ammar. Saya juga merasa teman-teman mudah-mudahan juga punya kesan yang sama, karena ada banyak sekali pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Ammar pada sore hari ini itu semacam mengingatkan kita kembali tugas kita sebagai seorang hamba dan tugas kekhalifahan kita sebagai seorang manusia. Jadi tidak ada yang mana yang lebih unggul, tetapi bahwa sebagai manusia kita harus tunduk kepada Allah, kita harus menyembah Allah, tetapi pada saat yang sama kita juga harus menjalankan tugas kekhalifahan kita, tugas kemanusiaan kita untuk berbagi, menyebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta, kepada seluruh makhluk, untuk berbuat baik kepada sesama. Jadi saya kira itu yang membuat kita bertahan menjadi seorang hamba yang abid, juga menjadi seorang yang hamba yang diwarnai oleh sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi Ustadz Ammar Rahmat yang sudah berbagi pada sore hari ini. Teman-teman juga sekalian, terima kasih banyak sudah ikut memberikan pengayaan terhadap diskusi pada sore hari ini. Kita akan kembali lagi besok di jam yang sama, jam 4 sampai jam 5 sore bersama Dr. Budi Munawar Rahman, dosen STF Jakarta. Saya kira terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.